Bab 2. Konflik Sosial. Sosiologi kelas 11 SMA. Pertanyaan pemantik, mengapa konflik sosial terjadi dalam masyarakat? Tujuan pembelajaran siswa diharapkan, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami konsep konflik sosial, menjelaskan kekerasan dan hubungannya dengan konflik, menjelaskan dampak konflik dan kekerasan, memahami cara mencegah dan menangani konflik, menjelaskan resolusi, manajemen, dan transformasi konflik, memahami cara membangun perdamaian sosial, melakukan penelitian sosial yang berorientasi pada pemecahan konflik. Mengapa konflik sosial terjadi? Kehidupan masyarakat bersifat dinamis. Di dalam masyarakat terdapat banyak perbedaan, seperti perbedaan kepentingan, nilai dan norma, budaya, agama, bahasa, status sosial, ekonomi, pemikiran. Perbedaan sebenarnya merupakan hal yang wajar. Masalah muncul ketika perbedaan tidak disikapi dengan toleransi dan komunikasi yang baik. Akibatnya, pihak-pihak yang berbeda dapat berusaha menjatuhkan satu sama lain. A. Mengenal konflik sosial, persaingan, konflik, dan kekerasan. Ketiganya tidak memiliki arti yang sama. Persaingan, usaha mencapai tujuan dengan tetap menghargai aturan dan pihak lain. Contoh, dua tim sepak bola bertanding secara sportif. Konflik terjadi ketika terdapat benturan kepentingan dan pihak yang terlibat berusaha menjatuhkan pihak lain. Kekerasan, tindakan yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau merugikan pihak lain. Contoh, pertandingan berubah menjadi perkelahian karena pemain sengaja menyerang lawan. Pengertian konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin. Conflictus sama dengan benturan. Konflik sosial adalah proses sosial yang mengarah pada benturan kepentingan antar pihak disertai usaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, masyarakat dengan kelompok lainnya. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan. Konflik pribadi dan konflik sosial. Konflik pribadi, konflik yang terjadi antar individu karena adanya perbedaan kepentingan. Contoh, dua teman berselisih karena salah memahami perkataan masing-masing. Konflik sosial, konflik yang cakupannya lebih luas dan dampaknya dapat dirasakan banyak orang. Contoh, konflik antar kelompok masyarakat yang menyebabkan keresahan di lingkungan. Perbedaannya, konflik pribadi dampaknya relatif terbatas. Konflik sosial dampaknya dapat memengaruhi masyarakat luas. Konflik pribadi dan konflik sosial. Konflik pribadi, konflik yang terjadi antar individu karena adanya perbedaan kepentingan. Contoh, dua teman berselisih karena salah memahami perkataan masing-masing. Konflik sosial, konflik yang cakupannya lebih luas dan dampaknya dapat dirasakan banyak orang. Contoh, konflik antar kelompok masyarakat yang menyebabkan keresahan di lingkungan. Perbedaannya, konflik pribadi dampaknya relatif terbatas. Konflik sosial dampaknya dapat memengaruhi masyarakat luas. Sumber konflik sosial. Konflik dapat bersumber dari politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perseteruan agama, perseteruan antar suku dan antar etnik, sengketa batas wilayah, sengketa sumber daya alam, distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Contoh, masyarakat berselisih karena memperebutkan sumber daya alam yang terbatas. Konflik menurut tokoh sosiologi, Karl Marx. Konflik dipandang sebagai pertentangan kelas, misalnya antara pemilik modal dan pekerja. George Simmel, masyarakat memiliki dua sisi, konflik konsensus. Keduanya saling berhubungan. Louis A. Kosser, konflik tidak selalu negatif. Konflik dapat memperkuat persatuan kelompok dan mendorong perubahan sosial. Ralph Dahrendorf, konflik berkaitan dengan perbedaan kepentingan dan kekuasaan dalam masyarakat. Faktor penyebab konflik sosial. Konflik dapat muncul karena berbagai faktor. Beberapa contoh: perbedaan kepentingan, miskomunikasi,
perbedaan nilai dan norma, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan ekonomi, ketimpangan sosial, persaingan sumber daya, prasangka, diskriminasi, perebutan kekuasaan. Contoh, dua kelompok salah memahami informasi karena komunikasi yang buruk, muncul prasangka, terjadi konflik. Macam-macam konflik sosial. Konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, pihak yang terlibat, durasi, skala, konteks, intensitas, penggunaan kekerasan, kebutuhan, motivasi, dampak, sifat konflik. Jadi, satu konflik dapat memiliki beberapa jenis sekaligus. Konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi antara pihak yang memiliki kedudukan berbeda. Contoh, masyarakat dengan pihak pemerintah dalam suatu kebijakan. Konflik horizontal terjadi antara pihak yang memiliki kedudukan sejajar. Contoh, konflik antar kelompok masyarakat. Konflik berdasarkan pihak yang terlibat. Intrapersonal, konflik dalam diri sendiri. Contoh, bingung memilih antara dua keputusan. Interpersonal, konflik antara individu. Contoh, perselisihan dua teman. Intergrup, konflik antar kelompok. Contoh, konflik antar kelompok pemuda. Internasional, konflik antar negara. Contoh, perselisihan antar negara. Konflik berdasarkan waktu dan skala. Berdasarkan waktu, jangka pendek, konflik berlangsung relatif cepat. Jangka panjang, konflik berlangsung dalam waktu lama. Berdasarkan skala, mikro ruang lingkup kecil, makro ruang lingkup luas. Konflik konstruktif dan destruktif. Konflik konstruktif, konflik yang dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Contoh, perbedaan pendapat dalam organisasi menghasilkan aturan baru yang lebih baik. Konflik destruktif, konflik yang menimbulkan kerusakan dan memperburuk hubungan. Contoh, perselisihan kelompok yang berakhir dengan perkelahian. B. Kekerasan. Pengertian kekerasan. Kekerasan berasal dari bahasa Latin. Vis sama dengan kekuatan, kehebatan. Latus sama dengan membawa. Menurut Johann Galtung, kekerasan merupakan tindakan menekan pihak lain secara fisik, verbal, psikologis. Kekerasan juga dapat menyebabkan cedera, rasa sakit, kerusakan, kehancuran harta benda. Hubungan konflik dan kekerasan. Konflik kekerasan. Konflik merupakan benturan kepentingan. Kekerasan merupakan tindakan yang dapat muncul ketika konflik tidak diselesaikan secara bijak. Ingat, konflik belum tentu menjadi kekerasan. Namun dalam pembahasan buku, kekerasan didahului oleh konflik. Jenis-jenis kekerasan. 1. Kekerasan fisik, tindakan yang menyerang tubuh secara langsung. Contoh, perkelahian, kekerasan seksual. 2. Kekerasan verbal, kekerasan melalui perkataan. Contoh, mengejek, menghina, ujaran kebencian, body shaming. 3. Kekerasan mental, psikologis, tindakan yang menyakiti kondisi mental seseorang. Contoh, mengucilkan, merendahkan, mengasingkan. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual secara memaksa yang dapat berupa perkataan, penglihatan, sentuhan. Contoh, pelecehan, perkawinan paksa, pemerkosaan. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius yang dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban. C. Dampak konflik dan kekerasan. Dampak konflik sosial. Secara umum konflik dapat menyebabkan disintegrasi sosial. Hubungan antar individu atau kelompok menjadi renggang. Dampaknya dapat berupa perubahan tatanan sosial, perpecahan, diskriminasi, ketimpangan, saling menyerang, hilangnya rasa aman. Dampak konflik intrapersonal. Konflik dalam diri dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri, kebingungan mengenai nilai atau identitas, gangguan emosional, depresi, menjauh dari teman atau keluarga. Karena itu, konflik dalam diri juga perlu dikelola dengan baik.
Dampak konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok dapat berkaitan dengan budaya, agama, bahasa, etnik, kelas sosial, rasisme. Dampaknya dapat berupa eksklusi sosial, diskriminasi, saling menyerang, ketimpangan sosial, pengangguran struktural. Dampak konflik internasional. Konflik internasional dapat berkembang menjadi perang, terorisme, ekstremisme. Dampaknya, gangguan psikologis, korban fisik, kehilangan rasa aman, eksploitasi sebagai tentara, keterlibatan dalam ekstremisme. Dampak kekerasan. Jika konflik berkembang menjadi kekerasan, dampaknya dapat berupa disintegrasi sosial, hilangnya rasa aman, trauma, kerugian harta benda, korban jiwa. Karena itu konflik perlu ditangani sebelum berkembang menjadi kekerasan. Dampak positif konflik. Menurut Louis Althusser, konflik tidak selalu berdampak negatif. Konflik dapat meningkatkan persatuan anggota kelompok ketika menghadapi musuh bersama, mendorong terbentuknya nilai dan norma baru, mendorong perubahan sosial menuju kehidupan yang lebih terbuka dan demokratis. Jadi, konflik dapat menjadi masalah, tetapi jika dikelola dengan baik dapat mendorong perubahan positif. D. Penanganan konflik sosial. Perkembangan konflik. Konflik dapat mengalami beberapa tahap. Konflik eskalasi, puncak, diskalasi, penghentian. Eskalasi. Konflik semakin meningkat. Puncak. Konflik mencapai tingkat tertinggi. Diskalasi. Intensitas konflik mulai menurun. Penghentian. Konflik berhenti atau tidak lagi berkembang. Konflik yang dibiarkan terlalu lama dapat mengalami eskalasi. Apa itu eskalasi? 1. Eskalasi. Eskalasi adalah proses meningkat atau membesarnya suatu masalah, konflik, ketegangan, atau perselisihan. Sederhananya, eskalasi sama dengan konflik semakin memanas. Contoh, dua siswa awalnya hanya berbeda pendapat. Salah satu mulai mengejek, temannya membalas dengan kemarahan. Kemudian terjadi saling dorong. Konflik semakin besar dan melibatkan siswa lain. Itulah eskalasi konflik. Kata kunci, meningkat, memanas, membesar, semakin serius. 2. De-eskalasi. De-eskalasi adalah proses menurunkan atau meredakan ketegangan, konflik, atau perselisihan agar situasi kembali terkendali. Sederhananya, de-eskalasi sama dengan konflik yang memanas mulai didinginkan. Contoh, dua siswa sedang bertengkar. Guru kemudian memisahkan kedua siswa, meminta mereka menenangkan diri, mendengarkan masalah dari kedua pihak, mengajak mereka berdialog, mencari solusi yang dapat diterima bersama. Proses tersebut disebut de-eskalasi konflik. Kata kunci, menurun, mereda, menenangkan, mengendalikan, menyelesaikan. Eskalasi adalah kondisi ketika konflik atau masalah semakin meningkat dan memanas. Sedangkan de-eskalasi adalah upaya untuk meredakan dan menurunkan ketegangan konflik. Pencegahan konflik. Konflik dapat dicegah dengan mengenali tanda-tanda awal konflik. Beberapa langkah: memantau perselisihan yang berpotensi menjadi kekerasan, membentuk mekanisme peringatan dini, membuat perencanaan untuk mencegah konflik, membentuk mekanisme pencegahan di tingkat lokal, regional, atau internasional. Sikap untuk mencegah konflik. Pencegahan konflik dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari. Caranya, sopan santun, peduli terhadap orang lain, menghargai perbedaan, tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas, membuka komunikasi, mengutamakan musyawarah, mengendalikan emosi. Contoh, jika terjadi salah paham dengan teman, bicarakan baik-baik, bukan langsung membalas dengan kemarahan. Resolusi konflik.
Pengertian resolusi konflik. Resolusi konflik adalah upaya menyelesaikan konflik secara tuntas sehingga kebutuhan para pihak dapat terpenuhi. Resolusi konflik mengutamakan musyawarah, komunikasi, negosiasi, kesepakatan bersama. Tujuan, konflik selesai dan hubungan antar pihak dapat diperbaiki. Musyawarah dalam resolusi konflik. Ruang dialog harus memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan kebutuhan, menjelaskan masalah, mendengarkan pihak lain, mencari kesepakatan. Kunci, musyawarah mufakat. Tidak boleh ada pihak yang merasa diintimidasi atau dirugikan. F. Manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah upaya mengendalikan intensitas konflik, perkembangan konflik, akar masalah, dampak konflik. Tujuannya agar konflik tidak semakin besar atau meluas. Metodenya dapat berupa intervensi, negosiasi, diplomasi, mekanisme kelembagaan. 2. Pendekatan manajemen konflik. 1. Pendekatan hak. Menggunakan mekanisme formal. Penyelesaian dilakukan berdasarkan aturan, hukum, lembaga yang berwenang. Contoh, sengketa diselesaikan melalui lembaga hukum. 2. Pendekatan kepentingan. Menggunakan jalur informal. Mengutamakan komunikasi, kerjasama, kolaborasi, saling menghormati kepentingan. G. Bentuk manajemen konflik. Dialog. Dialog adalah komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk memahami perbedaan dan mencari kesepakatan. Tujuan, menciptakan konsensus. Contoh, pemerintah dan pedagang berdiskusi mengenai relokasi tempat berjualan dan mencari lokasi alternatif. Pertemuan. Pertemuan, convening, melibatkan pihak ketiga yang netral. Tugas pihak ketiga, mencari akar masalah, mengidentifikasi pihak yang terdampak, membantu menentukan cara penyelesaian, mengarahkan proses penyelesaian. Contoh, sengketa batas tanah desa melibatkan pihak yang memiliki data dan pengukuran batas wilayah. Negosiasi. Negosiasi adalah perundingan langsung antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. Prinsipnya, win-win solution, artinya, solusi diusahakan agar menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, warga dan perusahaan melakukan perundingan ulang mengenai masalah lahan. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga membantu komunikasi, mengarahkan pembicaraan, membantu mencari titik temu. Contoh, dua pihak yang berselisih melakukan negosiasi dengan didampingi pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan tertulis. Arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian konflik secara formal dengan melibatkan pihak ketiga. Perbedaannya dengan mediasi. Mediasi pihak ketiga membantu mencari kesepakatan. Arbitrase pihak yang berkonflik harus menerima keputusan pihak ketiga. Contoh, perselisihan pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang memiliki kewenangan penuh untuk memberikan keputusan. Contoh, sengketa hasil pemilihan kepala daerah diputuskan melalui lembaga hukum yang berwenang. Intinya, keputusan pihak ketiga bersifat final sesuai kewenangannya. Urutan bentuk penanganan konflik secara sederhana: dialog, pertemuan, negosiasi, mediasi, arbitrase, adjudikasi. Semakin ke arah pendekatan hak, penyelesaian semakin formal. Namun, buku menekankan bahwa musyawarah tetap perlu diutamakan. H. Transformasi konflik. Pengertian transformasi konflik. Transformasi konflik adalah upaya mengubah konflik menjadi kondisi yang lebih konstruktif. Konflik dipandang sebagai kondisi yang dinamis. Karena itu, pihak yang berkonflik perlu berkolaborasi, membangun pemahaman, memperbaiki hubungan, mencari solusi bersama.
Dari menang kalah menjadi menang-menang. Transformasi konflik mendorong perubahan pola. Menang, kalah. Satu pihak merasa menang, pihak lain merasa kalah. Menang, menang. Kedua pihak mencari solusi yang dapat diterima bersama. Caranya, menghilangkan ketakutan, mengurangi ketidakpercayaan, mengatasi stereotipe, memperbaiki komunikasi, membangun keadilan, membangun kesetaraan sosial. Membangun perdamaian sosial. 4. Upaya membangun perdamaian. Menurut materi, upaya membangun perdamaian meliputi 1. Preventif, mencegah konflik. 2. Peacemaking, membentuk perdamaian. 3. Peacekeeping, menjaga perdamaian. 4. Peace building, membangun perdamaian. Keempatnya saling melengkapi. PREVENTIVE, pencegahan konflik. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah perselisihan berkembang menjadi konflik, membatasi penyebaran konflik. Contoh, menyelesaikan perselisihan sejak awal melalui komunikasi dan musyawarah. PEACEMAKING, membentuk perdamaian, upaya membawa pihak-pihak yang bermusuhan menuju kesepakatan damai. Caranya, negosiasi, kesepakatan, perjanjian damai, pelaksanaan perjanjian. Tujuan, mengakhiri kekerasan dan mencapai kesepakatan damai. PEACEKEPING, menjaga perdamaian, upaya menjaga kondisi agar konflik tidak meningkat, tidak muncul kembali, tidak berkembang menjadi konflik baru. Tujuan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian. PEACEBUILDING, membangun perdamaian. Tujuannya adalah menciptakan kondisi damai yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Caranya dengan mencari akar masalah, memperbaiki hubungan, melibatkan berbagai pihak, memperbaiki aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya. Perbedaan 4 konsep perdamaian. Konsep makna sederhana. Preventif mencegah konflik. Peacemaking membentuk perdamaian. Peacekeeping menjaga perdamaian. Peace building membangun perdamaian jangka panjang. Tujuan akhirnya, harmoni sosial. J. Penelitian berbasis pemecahan konflik. Mengapa konflik perlu diteliti? Konflik tidak cukup hanya dilihat dari apa yang tampak. Untuk menemukan solusi diperlukan data, informasi, fakta, kronologi, pendapat pihak yang terlibat. Karena itu, penelitian dapat digunakan untuk memahami konflik secara lebih mendalam dan menemukan solusi yang tepat. Konflik seperti gunung es. Konflik dapat dianalogikan seperti gunung es. Yang terlihat, peristiwa konflik, pihak yang terlibat, dampak yang tampak. Yang tidak langsung terlihat, akar masalah, pihak yang memprovokasi, dampak laten, latar belakang konflik. Kesimpulan, jangan hanya melihat permukaan konflik, cari akar masalahnya.